bangkit berdiri untuk berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih kuasa-Mu yang begitu besar pada sore hari ini Tuhan. Kami dipertemukan dalam ibadah pada sore hari ini. Biarlah Yesus Engkau yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan tercurah pada sore hari ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan, Kau buka mata hati kami Yesus. Kami percaya Tuhan mujizat nyata pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada ibadah hari ini Bapa. Terima kasih, semua yang percaya katakan amin. Shalom Living Water. Sekali lagi Shalom Living Water. Siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Semangat pujian kita aman di tangan-Mu. Amani
tangan sama-sama.
Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau Yesus. Sembah Yesus. Kami Tuhan untuk menghormati Engkau dalam setiap penyembahan kami. Bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kau ku sembah. Ku sembah, yes Jesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah. Sembah,
sampai selamanya kami tetap menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebentar kami mau siapkan hati kami, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Rasanya kita bisa saling berjabat tangan dan katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya, kita masih belajar di tema baru di bulan Maret ya. Karena tema-tema ini ternyata sangat berkaitan satu dengan lain. Ya, rasanya kita perlu kembali mengingat apa yang sudah disampaikan dari tema bulan Januari, Februari, dan tentunya akan terkait dengan tema di bulan Maret ini. Ya, ada benang merah dari antara tema-tema ini dan rasanya kita akan berkati dengan tema-tema yang luar biasa. Ya, kita akan sedikit memflash back apa yang Tuhan sudah berikan tema-tema yang luar biasa. Di Januari kita belajar dari Hana, bagaimana Hana mendedikasikan yang terbaik ya untuk Tuhan. Hana seorang wanita yang mandul, namun dia gigih dalam berdoa, sehingga doanya dijawab. Ya, dia diberikan seorang anak laki-laki, diberi nama Samuel. Kemudian sesuai nasarnya dia memberikan Samuel kepada Tuhan. Ternyata tidak sampai di sana Tuhan memberkati Hana. Ya, bahkan Hana diberi 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan lagi. Ya, artinya jangan khawatir ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti akan berikan yang banyak lagi. Ya. Jadi dibilang mandul tetapi kok anaknya bisa 6 ya dengan Samuel. Kemudian di bulan Februari kita belajar tentang tuning in. Kita belajar bagaimana untuk peka mendengar. Ya, peka mendengar suara Tuhan. Suara-suara yang ada di luar kita banyak sekali, bahkan kadang lebih keras. Itulah yang membuat kita kadang tidak fokus. Kita belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya kita perlu hidup
yang intim dengan Tuhan. Kita belajar untuk bagaimana bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Dengan cara itu Tuhan akan menyampaikan firman-Nya dan kita akan memperoleh apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Ternyata peka mendengar tidak hanya dengan telinga kita, tapi dengan hati kita. Dan akan lebih lengkap lagi jika kita mau melakukannya. Ya. Nah, di bulan Maret ini kita akan belajar bagaimana dari 2 bulan tema yang sudah disampaikan, kita akan belajar di bulan ini adalah tentang get change atau berubah. Ya. Berubah yang bagaimana? Ini yang perlu kita sama-sama sikapi. Ternyata perubahan itu ada 2 triggernya atau pemicunya. Yang pertama, berubah dari dalam, atas kesadaran, atas niat baik, ya kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kemudian kita berubah. Ya. Dan biasanya perubahan dari dalam itu lebih menetap, lebih everlasting, lebih terus-menerus. Karena timbulnya dari kesadaran. Tetapi ada perubahan yang kedua, itu perubahan yang karena dari luar, dari faktor eksternal. Biasanya dikarenakan ketakutan. Ada rasa takut yang muncul, kemudian timbullah perubahan. Ya, biasanya contohnya adalah sakit. Kita mengalami sakit, kemudian baru kita sadar untuk berubah. Ya, kita mengalami tantangan, kemudian kita datang kepada Tuhan, kita berubah. Namun kalau nggak kita masukkan ke dalam hati kita, perubahan yang triggernya dari luar atau yang pemicunya dari luar kadang tidak menetap. Begitu masalahnya selesai, kita nggak tetap dalam perubahan itu. Kita kembali ke yang lama lagi. Sehingga penting untuk kita bagaimana setelah kita bisa belajar dari bulan Januari dan Februari dari tema-tema yang ada, ayo kita berubah. Ya. Kita sudah mendengar firman Tuhan, melakukan dan jadikan ini budaya kita. Ya. Rasanya sesuai dengan tema tahunan kita ya di IFGF bahwa tema kita adalah Life in Culture. Bagaimana hidup kita sesuai dengan budayanya Tuhan, sesuai dengan kulturnya Tuhan. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh Pastor John ya tentang get change ini atau berubah ini. Pastor John menyampaikan dari aspeknya atau dari sisi yaitu Imam Eli. Ya, bagaimana Imam Eli seorang yang senior, seorang yang sudah dipakai Tuhan menjadi imam dan hakim untuk bangsa Israel, namun tidak memberikan teladan yang baik, ya, tidak peka dengan suara Tuhan, bahkan dibilang tidak dewasa, padahal umurnya sudah jelas-jelas 98 tahun ketika Imam Eli meninggal, ya, tidak ada kedewasaan, sehingga akhirnya timbullah perubahan, timbullah transformasi, di mana Tuhan mengganti salurannya. Yang tadinya melalui Eli, tapi karena Eli tidak pernah mendengar suara Tuhan. Bahkan selama dia menjadi imam, dia selalu diberikan masukan-masukan oleh nabi-nabi yang lain, oleh abdi-abdi Allah yang lain. Ya, tidak pernah dia menerima secara langsung suara Tuhan. Dan ketika Samuel sudah menjadi murid atau anak asuh daripada Imam Eli ini, terjadilah perubahan. Terjadilah perubahan saluran, ya. Kalau saya pakai istilah saluran, yaitu Tuhan mengganti salurannya langsung ke Samuel. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana Samuel mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, bagaimana Samuel mendapatkan kepercayaan dari Tuhan melalui penunjukan ilahi.
Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita juga bisa mendapatkan penunjukan ilahi, ya, atau divine appointment. Setiap kita punya calling, setiap kita punya panggilan. Dan rasanya dari panggilan-panggilan itu kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan penunjukan ilahi sama seperti yang Samuel dapatkan. Ya, Samuel mendapatkan perkenanan Tuhan menjadi alatnya, menjadi salurannya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Ya, kita belajar dari firman Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan 18 saya bacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ya. Tuhan akan melakukan sesuatu. Ya, tadi di ayat yang ke-11. Ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kondisi ketika Eli menjadi imam dan hakim, bangsa Israel itu seperti hening. Karena tidak ada suara Tuhan yang langsung difirmankan kepada Eli. Memang ada beberapa nabi yang menjadi saluran firman Tuhan kepada Eli, namun tidak secara langsung. Ya. Nah, di 1 Samuel 3 ayat 1, ya, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Ya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Inilah gambaran kondisi bangsa Israel saat itu. Sunyi, tidak ada suara Tuhan, tidak ada penglihatan-penglihatan. Nah, kemudian Tuhan mengganti salurannya sehingga ada perubahan. Ya. Di ayat yang 11 disampaikan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pertanyaannya, apa yang Tuhan akan lakukan sehingga bangsa Israel akan bising kedua telinganya? Artinya kondisi bangsa Israel akan berubah 180 derajat dari yang sunyi menjadi yang bising. Nah, bising di sini artinya bukan suara yang memekakan telinga, tapi bagaimana firman Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel melalui saluran yang baru, yaitu Samuel. Nah, kalau kita coba perhatikan Bapak Ibu, kenapa
masa-masa Eli itu tidak ada suara Tuhan. Ya, karena Eli tidak bisa menjadi imam atas bangsa Israel dan tidak bisa menjadi imam untuk keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh Pastor John kemarin. Eli tidak bisa menjadi teladan. Eli tidak bisa menjadi contoh. Ya, karena dia korup. Ya. Di firman Tuhan minggu lalu disampaikan bahwa Eli itu korup, mengambil bagian yang terbaik dari korban sembelihan. Bahkan boleh dibilang Tuhan hanya menerima sisa daripada apa yang diambil oleh Eli. Eli tidak menegur, tidak memarahi, tidak melarang anaknya berbuat dursila ya. Bapak Ibu, kata dursila yang kemarin Pastor John sampaikan itu menggambarkan betapa jahatnya Hofni dan Pinehas. Dia menyuruh pasukannya, menyuruh tentaranya untuk mengambil bagian yang terbaik. Kalau ada yang tidak memberikan, dia pasti akan mendapatkan kekerasan dari pengawal Hofni dan Pinehas ini. Bahkan dijelaskan lebih lanjut, dia memperkosa wanita-wanita di kemah. Begitu jahatnya Hofni dan Pinehas, sehingga bagaimana Eli bisa menjadi teladan untuk bangsa Israel kalau dia sendiri nggak bisa menjadi imam untuk keluarganya. Oleh karena itu Tuhan mengganti saluran. Karena Tuhan punya rencana besar untuk Israel. Ya, Tuhan mengganti salurannya dan perkenanan Tuhan turun atas Samuel. Nah, kita akan belajar bagaimana Samuel yang kecil ya menggantikan imam Eli yang besar. Samuel yang masih merupakan murid daripada Eli akan menggantikan gurunya. Ya. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan perkenanan melalui penunjukan ilahi ini. Yang pertama kita akan belajar apa yang Samuel lakukan sehingga dia mendapatkan penunjukan ilahi. Dia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan menggantikan Imam Eli. Yang pertama adalah Samuel takut akan Tuhan. Ya, kalau kita bicara takut akan Tuhan, maka sebetulnya kita lihat apa yang kita akan bandingkan apa yang Eli sudah lakukan dan apa yang Samuel lakukan. Ini akan mudah. Sehingga kita bisa mendapatkan do dan don't-nya, yang boleh dan yang tidak boleh, yang harus dan yang kemudian kita harus singkirkan dari kehidupan kita. Kita belajar dari Eli. Imam Eli sudah tahu atas konsekuensi dari apa yang dia lakukan dan dari apa yang keluarganya lakukan. Dia sudah tahu konsekuensinya. Dia sudah tahu bahwa dampak dari perbuatan dosanya adalah mendapatkan hukuman. Kemudian yang membuat Tuhan kemudian menggantikan saluran kepada Samuel karena Eli tidak bertindak atas perintah Tuhan. Ya, dia hanya bisa mendengar, dia tahu, tapi dia tidak melakukan. Ya, dia tidak melakukan. Artinya saat dia tidak melakukan, dia tidak taat kepada firman Tuhan. Ketidaktaatan itu yang kita sebut sebagai tidak takut akan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Samuel. Ya, Samuel masih belajar saat itu. Belajar bagaimana mengenal suara Tuhan. Bahkan di 1 Samuel disampaikan 3 kali Tuhan memanggil Samuel, namun Samuel masih belum paham bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil. Kemudian dia datang ke Eli. Ya, Eli juga nggak pernah dengar suara Tuhan. Akhirnya dia menyimpulkan kalau dia datang lagi dan memanggil engkau Samuel, katakan saja. Ya, berfirmanlah Tuhan, hambamu siap untuk mendengarkan. Ya. Ada ajaran, ada perintah dari Eli. Namun kembali lagi Samuel lah yang akan meneruskan apa yang
yang dia dengar. Ya. Nah, Samuel akhirnya menjawab dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu dia menerima firman-Nya, itu firman yang tidak mengenakan, Bapak Ibu ya. Jadi dia harus menyampaikan kepada Imam Eli yang merupakan guru dan seniornya tentang hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada Eli. Awalnya segan. Awalnya Samuel nggak mau ngomong, ya, karena lagi-lagi ini adalah gurunya. Tapi kemudian dia dengan berani menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang diterima oleh Samuel, yaitu tentang penghukuman kepada Imam Eli. Ya. Ini penting untuk kita belajar bahwa takut akan Tuhan, ya, jangan hanya pada saat awal kita menjadi orang percaya, ya, begitu taat baca firman Tuhan, taat beribadah, datang ke setiap ibadah, rasanya tiap hari tuh ingin ketemu dengan Tuhan, ya, layaknya orang pacaran kalau nggak ketemu itu kangen. Itu biasanya awal-awal kita mengenal Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bisa menjaga rasa atau passion itu untuk terus ada? Karena kalau kita nggak menjaganya, maka makin lama akan makin suam dan menjadi tidak lagi ada gairah. Ya. Akhirnya menjadi malas untuk datang beribadah. Nah, teladan dari Samuel ini sangat tepat untuk kita pelajari, untuk kita jadikan teladan. Bagaimana Samuel itu takut akan Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita baca dari 1 Samuel 3 ayat 19, ya, bahwa tidak ada satupun dari firman-nya yang dibiarkannya gugur. Ya. Di 1 Samuel 3 ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Artinya Tuhan menggenapi setiap firman-Nya. Pertanyaannya, kalau Tuhan menggenapi setiap firman-Nya, berarti Samuel adalah orang yang taat. Samuel melakukan semua perintah Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan menyampaikan janji-janjinya dan digenapi dalam kehidupan Samuel. Ya. Nah, jangan sampai hal ini terjadi, Bapak Ibu. Eli bisa menjadi orang yang pertama, orang yang lebih dahulu mengenal Tuhan. Tetapi karena dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka bisa saja yang terakhir menjadi yang terdahulu. Sehingga Tuhan menggantikan, ya, Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, ya, di Matius 19 ayat 30. Dan tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar bagaimana kita takut akan Tuhan, taat dengan setiap firman Tuhan. Itu yang pertama. Samuel mendapatkan penunjukan ilahi karena Samuel taat. Samuel takut akan Tuhan. Baik, yang kedua. Samuel mendapatkan perkenanan Tuhan dengan penunjukan ilahi karena Samuel memberikan respon yang benar. Ya. Setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, respon kita lah yang menentukan. Ya. Apa yang menjadi calling kita, kalau kita mau melakukan dengan respon yang benar, maka calling Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Respon yang benar bicara tentang bagaimana menyikapi apa yang kita terima dari Tuhan. Bahwa firman Tuhan sudah disampaikan oleh Samuel. Bahkan sebelumnya, Eli sudah pernah mendapatkan peringatan dari abdi Allah tentang hukuman ini. Artinya, Eli sudah 2 kali mendengar firman Tuhan tentang hukumannya. Tentang apa yang Tuhan akan lakukan terhadap dosa-dosanya dan dosa kedua anaknya. Ya. Sudah 2 kali. Tetapi dia tidak merespon dengan benar. Dia tidak taat melakukannya.
Ya, berbeda dengan Samuel, meskipun awalnya dia ragu, tapi dia tetap nyatakan bahwa Eli dan keluarganya akan mendapatkan hukuman. Saat kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita taat melakukannya, respon yang benar, maka firman-Nya akan terjadi dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dimampukan untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan karena Allah menyertai. Ya, kita sadar nggak mudah apa yang kita lakukan, nggak mudah semuanya bisa lancar kita lakukan. Kadang kita melakukan hal baru, kemudian banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kendala. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita yakin bahwa itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka yakinlah, percayalah, Tuhan pasti akan menyertai. Tuhan pasti akan memampukan. Buktinya sama dengan Samuel. Samuel yang masih muda, masih baru, ya. Tentunya ketika dia menjadi saluran baru untuk memimpin bangsa Israel, gak mudah. Banyak tantangan, ya. Banyak tantangan. Namun janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Samuel. Samuel makin dewasa dan dia terus dimampukan karena penyertaan Tuhan. Ya. Ya, Allah akan memampukan yang dipanggilnya, bukan memanggil yang mampu. Ya, jadi kalau kita dipilih oleh Tuhan, yakinlah Tuhan pasti akan memampukan apapun calling kita. Ya, Tuhan pasti akan memampukan karena Tuhan akan menyertai. Ya, di 1 Samuel 3 ayat 19 seperti ayat yang tadi disampaikan bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Ya, dan tidak satupun firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Samuel memiliki respon yang benar, yaitu taat melakukan. Meskipun susah, meskipun sulit. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita belajar dari Samuel untuk mendapatkan panggilan ilahi. Ya. Yang ketiga adalah tetap setia. Ya Bapak Ibu, tetap setia. Karena apa? Bisa saja Tuhan menggantikan atau memindahkan kepercayaannya kepada yang lain. Kalau orang yang dipercaya sudah tidak bisa lagi diberikan kepercayaan. Ya. Penunjukan ilahi itu disertai dengan tanggung jawab, ada konsekuensi. Ya. Eli tidak bisa meneruskan, tidak bisa mengemban kepercayaan dari Tuhan, sehingga diambilnya kepercayaan Tuhan atas Eli dan dipindahkan kepada orang yang siap, yaitu Samuel. Nah, kalau kita gagal merespon, kita akan kehilangan penunjukan ilahi juga. Yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita bisa tetap setia dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan, takut akan Tuhan dan merespon dengan benar. Nah, kita akan belajar yang terakhir dari apa yang Samuel terima ketika dia menerima panggilan ilahi. Ya. Kita tahu Eli lebih senior, lebih tua secara umur. Tetapi dari pernyataan di ayat yang ke-18 tadi, itu kesannya tuh saya menyerahkan kepada Tuhan. Dia Tuhan, biarlah terjadi menurut kehendak-Nya. Itu kan kata-kata yang seolah-olah benar Bapak Ibu ya. Seolah-olah kita tuh berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita coba dalami dari pernyataan Eli ini, itu pernyataan yang pasif. Karena terbukti sudah 2 kali Eli menerima firman Tuhan tentang dosa-dosa yang dia lakukan dan anaknya, tapi tidak ada satupun yang dia lakukan. Jadi itu pernyataan klise, pernyataan yang seolah-olah benar tapi tidak benar. Ya. Karena aktualnya Eli tidak melakukan apa-apa. Ya. Dia tidak takut akan Tuhan.
Dia tidak taat melakukannya. Dia tidak peka dengan suara Tuhan. Bahkan dibilang dia tidak dewasa. Karena orang yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab atas kepercayaan. Seperti kita belajar di minggu lalu. Orang yang dewasa adalah orang yang bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Di hidup kita, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Kalau kita diberikan kepercayaan Tuhan, maka orang yang setia adalah orang yang mau melakukan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Eli tidak bisa menjadi teladan karena dia tidak melakukan ini semua. Nah, bagaimana dengan Samuel? Kita belajar dari Samuel. Dia muda. Ya, dia murid daripada Eli, tapi dia melakukan semuanya. Meskipun Samuel sadar dia perlu untuk dipimpin, perlu untuk disertai, perlu untuk dikuatkan karena dia masih baru, dia masih muda. Tetapi ada sikap yang aktif dari respon yang benar dari Samuel. Dia mau melakukan firman Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Ya. Dia mau melakukannya, peka dengan suara Tuhan. Meskipun dia muda, tetapi mindset-nya, cara pikirnya, dia taat dengan firman Tuhan. Kita akan sepakat kalau apa yang Samuel lakukan ini adalah sebuah sikap yang setia. Nah, yang terpenting daripada ini semua, bagaimana bahwa penunjukan ilahi itu sangat tergantung kepada kesetiaan. Eli tidak bisa menjaga kesetiaan, sehingga penunjukan ilahi, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Eli dicabutnya, dipindahkan kepada Samuel. Kesetiaan akan muncul dari takut akan Tuhan dan respon yang benar atau taat melakukan. Dan kesetiaan itu harus dijaga dengan melakukannya secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya sekali. Kesetiaan yang teruji, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kesetiaan yang menerus. Maka kita akan disebut sebagai hamba yang setia. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang tadi sudah kita sama-sama pelajari. Ya, bagaimana penunjukan ilahi itu akan diberikan kepada orang yang bisa menjaga kepercayaan dan bisa melakukannya dengan terus-menerus. Ya. Penunjukan ilahi dimulai dengan ketaatan dan harus dipertahankan melalui kesetiaan yang berkelanjutan. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan penjelasan atas firman yang kita baca tadi yang di awal ya, di 1 Samuel di pasal yang ke-11, bahwa ada perubahan dari yang sunyi menjadi yang gempar. Ya. Ada suara yang gempar, bahkan bising di telinga. Ada perubahan. Ada penunjukan ilahi yang diberikan kepada Samuel, yang diambil dari Eli diberikan kepada Samuel. Ya. Kenapa Samuel mendapatkan itu? Karena Samuel takut akan Tuhan. Samuel punya respon yang benar dan dia bisa menjaga kesetiaannya terus. Ya, sehingga apa dampaknya? Dampaknya firman Tuhan disampaikan terus-menerus kepada Samuel yang tadinya jarang. Ya, kemudian terjadilah transformasi, terjadilah perubahan kepemimpinan dari Eli kepada Samuel. Itulah yang disebut sebagai hal yang menggemparkan. Ya. Dan tentu saja ini menjadi hal yang patut kita jadikan teladan Bapak Ibu. Ya. Sama dengan kita. Ya. Saat kita menerima calling dari Tuhan, saat Tuhan memanggil kita, itu pun bisa menjadi penunjukan ilahi atas hidup kita. Karena setiap kita punya calling, setiap kita punya panggilan untuk melayani Tuhan. Ya. Tuhan mau memakai kita semua ya menjadi alatnya untuk menggenapi rancangan dan rencananya. Ya. Nah,
ini menjadi satu kehormatan bagi kita karena penunjukan ilahi adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi penunjukan ilahi ada konsekuensinya yang harus kita lakukan. Ya. Layaknya apa yang Samuel tadi lakukan itu yang bisa kita jadikan teladan. Kalau kita menerima penunjukan ilahi maka kita mau nggak mau mencontoh apa yang Samuel lakukan. Ya, takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Ya. Seperti di firman-firman yang sebelumnya bahwa orang percaya itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang taat, yang kedua tidak taat. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang taat. Yang kedua adalah respon yang benar, melakukan firman-Nya. Ya. Ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Oleh karena itu, responi setiap firman Tuhan dengan benar dan lakukanlah firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Karena itu dampaknya akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian tetap setia. Ya. Mungkin kondisinya sulit. Ya, kita diuji. Ya, tadi malam di iCare iman ya. Terima kasih sudah banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh anggota daripada iCare Iman. Ya, ada banyak pergumulan-pergumulan dan ternyata Tuhan berikan kekuatan ya dengan terus berjuang, terus melakukan firman Tuhan. Kondisinya sulit, ya tetap dilakukan. Ya, ini satu kata, unconditional. Ya, saya ingat dengan firman-Nya yang disampaikan oleh Pak Budiono ya tentang unconditional, tanpa syarat. Kalau Tuhan sudah berfirman, nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai jika. Kalau Tuhan sudah sampaikan A, lakukanlah A. Kita mau belajar taat tanpa syarat. Kalau kita bisa menjaga ketaatan kita, yakinlah waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, kadang kita yang nggak sabar, kita yang terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri sehingga akhirnya kita nggak mendengar suara Tuhan lagi. Kita gegabah. Ya. Kita belajar dari Samuel, ya pribadi yang tetap setia. Ya. Ya. Mereka yang setia dalam panggilannya akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar. Ya, yakinlah Bapak Ibu, kita ada di proyeknya Tuhan. Ya, kita semua ada di proyeknya Tuhan. Ya, karena kita diciptakan Tuhan di muka bumi ini untuk menggenapi semua rencananya. Ya, kita diciptakan di muka bumi ini untuk melayani Dia. Ya. Setiap kita punya panggilan, setiap kita punya calling, maka lakukanlah calling itu dengan benar. Maka yakinlah Bapak Ibu, ya, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan dibuat kagum dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, yakinlah, lakukanlah dengan setia. Ya Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian ya yang berkata, aku ingin menjadi seorang hamba yang setia. Kami rindu untuk menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan sekali lagi, inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau belajar meneladani Samuel Tuhan, atas apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia mendapatkan panggilan ilahi dalam hidupnya. Samuel menjadi saluran baru firman Tuhan disampaikan untuk bangsa Israel, sehingga terjadi sebuah perubahan, get change atas bangsa Israel. Dan Tuhan memakai Samuel dengan luar biasa. Demikian pula dengan kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan sudah kami dengar. Berikan kepada kami respon yang baik, seperti respon yang Samuel lakukan, yaitu respon yang benar untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya kami semua diberikan kesiapan untuk mendapatkan penunjukan ilahi itu Tuhan. Kami juga rindu untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memakai calling kami. Kami mau memakai panggilan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami bisa menggenapi setiap rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Mampukan dan bimbing kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu secara terus-menerus dengan setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali nyanyikan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku katakan, inilah yang ku punya Tuhan, hati kami Tuhan, hati kami sebagai hamba-Mu ya Bapa. Kami mau belajar setia, kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran Tuhan, roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan takut, dengan taat. Pimpin kami Tuhan untuk meresponi setiap firman Tuhan dengan respon yang benar, agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk dapat konsisten, untuk takut dan meresponi setiap firman Tuhan dengan benar, sehingga kami tetap setia dan kami disebut sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Kiranya firman Tuhan boleh tinggal dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami boleh lebih dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Terjadi perubahan yang besar, the great change
dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Umat-Mu makin mencintai Tuhan. Umat-Mu makin mengasihi Tuhan. Umat-Mu makin giat dalam melakukan firman Tuhan. Dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan inilah doa permohonan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hanya bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang siap menerima penunjukan ilahi sama-sama katakan amin.